Sudah. Kenapa? Salah. Aku juga mau masuk. Jadi Allah itu masih apa ya, belum menangguhkan, berarti menunda dulu untuk mengabulkan, masih di handphone nih gitu ya, masih di handphone oleh Allah. Dia turun ke langit dunia, kemudian berseru, apakah ada orang yang minta ampun? Ini Allah yang menanyakan gitu ya. Apakah ada orang yang bertaubat? Apakah ada orang yang minta? Apakah ada orang yang berdoa? Hingga fajar beserta. Jadi Allah itu yang menanyakan langsung gitu ya. Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Oke, bisa kami mulai? Bisa kami mulai? Mohon untuk Bapak Ibu guru hebat Indonesia untuk mute suaranya ya. Ini kami mulai lagi bahwa untuk sosialisasi ya, untuk sosialisasi panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru ini berlaku untuk kepala sekolah, guru PNS maupun guru P3K. Nah, ini sudah diwajibkan untuk terutama guru PNS dan guru P3K. Ada tiga tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini, itu indikatornya adalah tergantung dari indikator rapot sekolah masing-masing. Nah, kita tidak perlu memilih lagi, karena di situ ada 3 indikator bahwa jika indikator rapot sekolah kita ada yang kurang, itu yang perlu kita perbaiki atau tingkatkan. Nah, kita tidak perlu memilih yang mana karena itu akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, jika ada 2 indikator yang kurang, akan muncul 2 indikator pula, yaitu bagian yang atas sini dan bagian yang bawah. Di dalam indikator pertama, ini kita diberikan rekomendasi. Mau memilih yang mana? Ada rekomendasi tersebut itu ada 3 dan ada juga yang 2. Kita tinggal memilih kira-kira mana yang sesuai dengan diri kita dan di sekolah kita, kebutuhan di sekolah kita masing-masing. Karena itu harus menyesuaikan kebutuhan di sekolah masing-masing. Karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Setelah perencanaan, di situ ada pelaksanaan. Di sini ya, itu ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini nanti akan ada kesepakatan bersama dengan kepala sekolah.
yaitu kesepakatan tentang apa? Tentang waktu. Waktunya disepakati terlebih dahulu, kapan siapnya, tanggal berapa, dan jam berapa. Karena penilai kita adalah sebagai guru adalah kepala sekolah. Ya, jadi harus ada kesepakatan karena yang dinilai oleh kepala sekolah bukan 1-2 orang guru, ya, tapi jumlah guru yang ada pada sekolah masing-masing. Setelah pelaksanaan, itu ada satu kegiatan lagi, yaitu yang disebut dengan penilaian. Itu adalah kegiatan selanjutnya. Nah, penilaian ini adalah capaian yang tadi kita buat. Yang pertama yaitu pada perencanaan. Dan dinilai pada saat pelaksanaan. Nah, setelah itu akan muncul nilai dari kepala sekolah. Nah, untuk perencanaan ini, itu kita harus mengukur diri. Mengukur diri bagaimana supaya atau kemampuan kita, keinginan kita itu bisa mencapai melebihi dari target yang ditentukan oleh Kemendikbud, yaitu 32 poin. 32 poin tersebut adalah batas minimalnya. Jika kita mau lebih dari 32 poin, itu boleh-boleh saja, ya. Tapi kita harus bisa membagi waktu bahwa kita akan komitmen dengan perencanaan yang ada. Jangan sampai seperti ini, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, bahwa kita langsung memberikan poin pada perencanaan adalah misalnya 50 atau 56 poin, melebihi dari 32 poin. Nah, itu yang harus kita capai. Jadi target tersebut harus tercapai. Ya, jangan sampai kita itu tidak dapat mencapai tidak dapat mencapai poin tersebut yang sudah kita targetkan. Jadi perencanaan itu adalah target dari kita bahwa kita mampu untuk melebihi dari poin 32. Seperti itu. Jadi sebelum melakukan perencanaan, layaknya Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia itu punya planning dalam diri dulu, punya planning pribadi dulu, bahwa oh iya, saya akan melakukan webinar selama 3 kegiatan. Saya akan melakukan dan saya bisa melakukan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar atau pelatihan mandiri dari tempat-tempat lain atau dari komunitas-komunitas seperti komunitas kita. Seperti itu. Nah, jika itu kita sudah merasa kita sudah punya planning pribadi, tuangkanlah pada perencanaan yang ada pada pengelolaan kinerja platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah kita harus bisa mengukur bahwa kita mampu untuk itu, kita mau untuk itu. Kalau dibilang mampu, saya percaya guru hebat Indonesia semua adalah orang hebat. Orang-orang hebat Indonesia yang akan mampu meningkatkan kompetensi diri masing-masing. Hanya terkadang pembagian waktunya. Nah, di situ bagaimana cara perencanaan tersebut bisa kita lanjutkan kepada fase selanjutnya, yaitu fase pelaksanaan. Di mana fase pelaksanaan ini berarti kita harus sesuai dengan target, ya, dengan target yang sudah kita rencanakan. Seperti itu, ya. Itu yang paling kita tekankan. Kita harus sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan target yang kita buat. Tidak boleh kurang dari target. Ya, karena kenapa? Karena itu kita yang buat. Ya. Kita yang buat bahwa kita itu mampu mencapai poin tersebut. Nah, jangan sampai kita di bawahnya, ya. Yaitu sesuai dengan perencanaan yang kita buat. Nah, dalam pelaksanaan ini itu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga
komunitas kami yang tadinya kami adakan dengan luring, yaitu dengan teman-teman sejawat kami di satu daerah, ya di satu kecamatan saja, sehingga sekarang kami membuka komunitas secara global, yaitu secara nasional, ya. Kenapa? Karena di situ banyak masukan-masukan untuk kami bahwa pengelolaan kinerja pada PMM itu menuntut Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan kompetensi diri. Itu yang faktor utamanya, ya. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu guru hebat, karena webinar, pelatihan, maupun lokakarya, seminar, dan lain sebagainya sekarang sudah banyak dan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut tanpa harus meninggalkan anak didik kita di kelas, tanpa harus menelantarkan anak didik kita di sekolah. Karena banyak sekali masukan-masukan yang tersaring di Kemendikbud bahwa permasalahannya adalah pada saat kita harus melakukan perencanaan, disitulah terjadi hambatan, terjadi tantangan. Hanya dua hal, kita bisa membagi waktu kita agar kedua kewajiban kita tetap bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu Bapak Guru Ibu hebat. Nah, untuk perencanaan kinerja itu harus sudah selesai direncanakan, yaitu pada akhir bulan Januari, ya. Dan kita langsung ajukan, nanti tinggal untuk teknis, karena di sini adalah sosialisasi, sehingga saya tidak membahas tentang teknisnya, ya, tentang juklak dan juknisnya. Tapi saya hanya mensosialisasikan saja. Nanti jika memang ada masukan, Bapak dan Ibu guru hebat, mohon maaf ada kendala sedikit, kami lanjutkan bahwa untuk sertifikat yang dibutuhkan pada pengelolaan kinerja guru itu bisa didapatkan di mana saja, sehingga Kemendikbud tidak memberatkan. Justru pengelolaan kinerja ini, pengelolaan kinerja guru ini adalah untuk dengan maksud memperingan Bapak dan Ibu guru, sehingga dibukalah atau disetujuilah komunitas-komunitas untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia meningkatkan kompetensi diri. Seperti itu. Dan sertifikat-sertifikat yang didapat ini itu adalah
berlaku dari mulai Januari. Ya, dari mulai Januari sampai dengan batas waktu bulan Juni. Ya. Apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni, itu bisa dipergunakan untuk melengkapi pada pengelolaan kinerja guru. Jadi jangan khawatir, yang sudah sertifikatnya ada pada bulan Januari karena perencanaan baru dibuat di bulan Januari itu tetap. Ya, nanti bisa dikomunikasikan dengan tim penilai atau kepala sekolah di sekolah masing-masing. Ya, jika sertifikat itu terbit setelah berakhirnya Januari atau misalnya di 1 Juli, itu sertifikat tersebut tidak berlaku. Ya. Semua sertifikat yang kita upload adalah memiliki tanggal, bulan, dan tahun. Disitulah akan terlihat kita yang mengetahui yang mana yang bisa kita upload untuk memenuhi pengelolaan kinerja kita, mana yang tidak. Dari Kemendikbud selalu melakukan reformasi, transformasi, ya, perubahan untuk membuat guru hebat Indonesia semakin maju, tidak kalah dengan para peserta didik, ya, karena sekarang adalah sudah perubahan kehidupan kita sudah berubah menjadi serba digitalisasi. Nah, disitulah kenapa Kemendikbud meluncurkan program ini, karena supaya kita pun tidak tertinggal sebagai guru. Ya, kita guru harus selalu bisa beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada, karena perubahan itu tidak bisa kita hindari. Ya, perubahan itu akan selalu terjadi. Ya, seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya dunia ini, mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Ya. Bapak Ibu guru hebat, pengelolaan kinerja guru P3K dan kepala sekolah ataupun guru honorer ini justru akan memberikan dampak yang baik untuk kita. Ya. Membuat semangat Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia untuk meningkatkan kompetensi diri untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga anak bangsa generasi penerus kita menjadi generasi emas dan generasi unggul di masa depan nanti. Ya, sehingga kita jangan mau ketinggalan. Ya, jangan mau ketinggalan dan kita harus mau mengikuti perubahan. Ini bukan tentang kita dan bukan hanya untuk kita, tapi tentang masa depan bangsa Indonesia kita. Ya, nah. Di sini ada diuntungkan untuk guru-guru Indonesia hebat, yaitu bahwa untuk pengelolaan kinerja di tahun 2024 yang mulai ditetapkan pada bulan Januari, ini mempermudah kita dan membuat kita lebih semangat untuk meningkatkan kompetensi diri. Di bagian yang mana? Karena selama beberapa waktu ke belakang bahwa kita itu diberi batasan, ya, batasan untuk PNS bahwa sesuai dengan golongannya tidak boleh melebihi nilai sekian. Seperti itu. Ya, kalau di penilaian kinerja pada tahun-tahun sebelum ini. Ya, sebelum ini kita guru hebat Indonesia itu diberikan batasan dan diberikan batasan maksimal dan diberikan batasan minimal, ya, sehingga kadang-kadang itu membuat guru ya sudahlah hanya sebatas itu, berarti itu yang kami kejar, bahwa
batasan kami sekian. Sekarang tidak. Sekarang tidak tergantung kepada golongan pangkat yang didapatkan oleh guru PNS Indonesia Hebat. Ya, bahwa sekarang itu nilai tersebut adalah tergantung kita sebagai guru. Kalau kita ingin meningkatkan kompetensi yang melebihi dari target atau dari batasan yang sudah diberikan oleh Kemendikbud, yaitu 32 poin, itu lebih luar biasa, Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Ya, kalau ke belakang itu diterapkan bahwa batas maksimal untuk golongan 3A bahwa maksimal nilainya sekian. Untuk 3B dan selanjutnya sesuai dengan fase-fasenya masing-masing. Untuk yang ini tidak. Jadi capaian Bapak dan Ibu guru hebat itu tidak terbatasi oleh golongan dan ruang yang kita dapatkan dari pemerintah. Mohon maaf. Sehingga Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia itu bisa berkreativitas lagi, bisa berinovasi lagi, lebih luas, lebih bebas, dengan mendapatkan nilai-nilai tambahan atau nilai-nilai lebih yang ada pada pengelolaan kinerja yang terdapat di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi guru hebat Indonesia, jangan khawatir, apa yang kita lakukan, insya Allah itu akan membawa kebaikan untuk semua. Memang hal baru itu akan membuat kita bingung, ya. Bahkan terkadang kita panik. Kenapa? Karena peraturan-peraturan yang ada kadang-kadang datangnya agak mepet waktu dengan batasan yang diberikan. Tapi pemerintah kita, terutama Kemendikbud, itu akan memberikan atau melakukan perubahan batasan waktu sesuai dengan masukan-masukan yang kami berikan atau kita berikan, bahwa waktunya kurang, itu akan ditambahkan. Seperti itu. Jadi jangan khawatir dan jangan bingung, bahwa lakukan yang terbaik dan berpikirlah positif bahwa dengan adanya pengelolaan kinerja guru yang ada di platform Merdeka Mengajar itu adalah pure untuk meningkatkan kompetensi diri kita dengan maksud untuk mencerdaskan anak bangsa hingga di masa depan nanti menjadi generasi emas dan generasi unggul, di mana Indonesia mencetak generasi penerus kita untuk lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Karena generasi unggul dan generasi emas di masa depan itu kita yang mencetak, ya, yaitu guru-guru hebat Indonesia. Ya, seperti itu. Mungkin paparan dari kami cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, kami beri kesempatan untuk 3 penanya. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Pak. Ini cara melihat sertifikatnya di mana? Untuk kegiatan hari ini, Pak? Iya, Bu. Oh, untuk kegiatan hari ini, webinar ini nanti
link sertifikatnya akan kami share setelah kegiatan ini, yaitu pada grup WA. Seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Semangat Guru Hebat Indonesia. Kami beri kesempatan Iya, Bu. penanya lagi. Bisa bertanya, Bu? Bisa bertanya, Bu? Silakan, Ibu Guru Hebat Indonesia. Saya Windy, Bu, dari Cirebon. Mau bertanya, Bu, untuk mengenai sertifikat, apakah harus yang dari Kemendikbud atau dari pelatihan-pelatihan swasta? Bisa nggak kita gunakan? Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Guru Hebat Indonesia. Bahwa sertifikat yang kita gunakan untuk kita upload pada platform Merdeka Mengajar, yaitu khususnya di pengelolaan kinerja guru, ini boleh tidak dari pelatihan platform ya, pada platform Merdeka Mengajar. Itu diakui ya. Yaitu diakui dari komunitas yang sudah terdaftar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, di situ dari pemerintah pendidikan kita, yaitu Kemendikbud, itu memberikan ruang agar kita tetap bisa meningkatkan kompetensi diri kita dengan tidak mengabaikan tugas utama kita, yaitu sebagai pengajar. Ya, sehingga jangan khawatir bahwa sertifikat yang Ibu dapatkan dari luar itu bisa, Bu. Ya, bisa diupload dan bisa diakui manakala komunitas tersebut sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu, Ibu Guru Hebat Indonesia. Boleh bertanya lagi, Bu? Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum, Bu. banyak. Mau bertanya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu Guru Hebat Indonesia. Bu, saya Baik, mau Bu, bertanya dengan Oke, Bu, Ibu Guru saya Hebat dulu? Indonesia dulu ya, Pak. Ya. Oke. Ini Bu, saya mau bertanya, apakah saat kita memilih yang RHK itu boleh maksimal 8 poin dalam satu kegiatan, Bu, yang kita pilih? Contohnya seperti kita mengikuti komunitas, kan ada 8 maksimal pemilihan. Ini untuk sertifikatnya ada 8 berarti kan, Bu? Nah, apakah boleh kita memilih maksimal 8 itu, Bu? Terima kasih. Oke, untuk pemilihan RHK itu nilai poinnya sudah ditentukan oleh Kemendikbud, di mana kita memilih satu indikator, ya. Di situ ada beberapa indikator bahwa kita boleh memilih, dan nilai poin itu yang sudah ditentukan dari Kemendikbud. Kalau kita klik salah satu, misalnya kita mengikuti webinar, workshop, ya, lokakarya, itu kita klik. Di situ nilainya satu kegiatan 4, ya. Itu satu kegiatan, poin nilainya adalah 4. Nah, kalau kita mengikuti 2 kegiatan untuk semacam seminar dan webinar, itu kita mengikuti kegiatan, 2 kegiatan, berarti itu kita mendapatkan 2 kegiatan, yaitu juga 8 poin. Nah, yang menjadi permasalahannya seperti ini, Bu, bahwa di situ ada nilai poin-poin yang berbeda, tergantung kita memilih yang mana. Tapi jika kita memilih BINTEK pelatihan, itu sertifikatnya bernilai 8 poin. Bolehkah kita memilih capaiannya dengan 8 poin? Itu boleh. Yang penting yang Bapak dan Ibu lihat adalah hasil akhir, ya. Hasil akhir ada di atas, Bapak dan Ibu, bahwa di situ kita sebagai guru harus mencapai poin 32 poin. Seperti itu. Itu yang harus kita lihat. Jadi 32 poin tersebut harus kita capai karena itu adalah batasan minimal dari Kemendikbud. Kalau lebih boleh, kurang jangan.
ya, karena itu untuk memperbaiki di rapot pendidikan. Seperti itu. Terima kasih Ibu Guru Hebat Indonesia. Silakan sekarang Bapak Guru Hebat Indonesia Ya. yang mau bertanya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah sertifikat. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan, bahwa sertifikat itu bisa didapat dari mana saja ya, Bu, ya. Yang penting sudah terdaftar. Nah, banyak sekali mungkin di Antri Indonesia ini, banyak sekali pendaftaran untuk mengikuti kegiatan diklat yang nanti akhirnya mendapatkan sertifikat baik itu 32 jam, 40 jam atau lebih. Pertanyaan saya adalah apakah teman-teman yang mengikuti kegiatan diklat yang katakan disebar di WA Group dan mereka sudah melaksanakan dan mereka pun sudah mendapatkan sertifikat yang memiliki 32 jam, 40 jam itu akan dapat diakui. Seperti itu, Ibu. Kemudian yang kedua, setelah saya mengikuti beberapa kali, hampir setiap hari lah, saya mengikuti kegiatan webinar PMM, itu mendapatkan sertifikat yang tidak ada jamnya. Nah, apakah kita bisa menggunakan sertifikat yang dari PMM walaupun memang tidak ada jamnya? Itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Guru Hebat Indonesia. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwa saya akan menjawab secara to the point mungkin ya Pak ya, bahwa apakah akan diakui sertifikat tersebut ya jika tidak ada jamnya ya. Itu Pak tadi bahwa di dalam RHK perencanaan ya, di situ ada pilihan-pilihan Pak. Jadi ada yang bernilai 8 poin, ada yang bernilai 4 poin. Nah, disitulah bahwa yang 8 poin ini adalah yang memiliki jam, yaitu dengan batas minimal 30 jam. Itu batas minimal. Itu di situ akan ada perbedaan bahwa di judulnya adalah meningkatkan kompetensi mengikuti bimbingan teknis atau BINTEK. Ya, itu 8 poin. Lalu ada lagi pelatihan mandiri. Nah, itu 8 poin. Nah, yang 8 poin tersebut tadi saya jelaskan bahwa itu adalah yang memiliki jumlah jam minimal 30 jam. Seperti itu. Nah, bagi yang tidak ada jamnya itu diakui, Pak, ya. Diakui yaitu pada poin di situ ada di RHK meningkatkan kompetensi diri yaitu dengan sebagai partisipan seminar lokakarya. Nah, itu bernilai 4 poin. Gitu. Baik. Jadi itu bisa diakui dan itu 4 poin. Dan perlu saya tegaskan kembali untuk semua Bapak Guru Hebat Indonesia bahwa kegiatan-kegiatan tersebut kita ikuti yaitu diusahakan dan memang itu sudah dicantumkan bahwa yang komunitas sudah terdaftar pada platform ya, pada platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Terima kasih. Cukup, Pak? Baik, Ibu. Cukup, Ibu. Terima kasih informasinya, Ibu. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak, Bapak Guru Hebat Indonesia. Saya beri satu kesempatan sebelum menutup kegiatan webinar ini kepada Bapak dan Ibu Guru Hebat Indonesia. Satu penanya lagi. Mungkin cukup. Jika tidak ada lagi yang bertanya, saya akan akhiri ini. Jika memang ada pertanyaan, karena di komunitas kami ini adalah
ruang berbagi. Bapak dan Ibu guru hebat bisa menanyakan beberapa hal karena grup itu hanya admin yang bisa menge-share. Mungkin Bapak dan Ibu guru hebat bisa japri kepada admin yang ada pada grup WA tersebut dan nanti akan dijawab pada grup, tidak dijawab secara wapri atau tidak dijawab secara japri. Karena mungkin pertanyaan Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia itu mewakili Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia yang lainnya. Seperti itu, ya. Oke, untuk sosialisasi ini kita tidak bahas teknis, nanti kita planningkan kembali untuk webinarnya. Karena selama ini kami itu mengadakan BINTEK, bimbingan teknis, maupun webinar maupun seminar itu secara luring, ya. Tapi karena alhamdulillah diakui oleh platform Merdeka Mengajar, sehingga kami mengadakan untuk semua untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru Indonesia dalam menerapkan pengelolaan kinerja guru. Seperti itu, ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, tetap semangat untuk memajukan bangsa Indonesia ini dengan mencetak generasi-generasi unggul dan generasi-generasi emas di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, informasinya. Sama-sama. Udah keluar ya. Alhamdulillah. Ahdikumullah.